kemana orang mencari nafkah daripada kami sebagai pribadi tidak sanggup bertanya karena sudah putus rasanya harapan kami, keluarga kami, orang-orang tua kami mencari nafkah untuk anak cucunya. Ada yang meninggal di pengungsian karena minimnya logistik. Pada saat itu banjir hari Rabu itu kami memang menyaksikan rumah kami semuanya hancur, dibikin kayu itu Pak, kesannya Dihantam kayu itu ya. ya betul. Ada yang meninggal setelah 2 hari 3 hari kemudian Pak Datuk ya. Ya, ada yang meninggal di pengungsian karena minimnya logistik. Semuanya akses kami terputus pada saat itu hanya melalui jalur bus, jalur darat semua yang terputus, longsor. Itulah Pak, memang nggak bisa jalan, cuman jalur pun yang bisa kami akses. Berapa hari setelah banjir bisa mulai bisa diakses melalui jalur sungai? Banjir yang kelima. Di hari kelima Ya. itu mulai ada ada bantuan sembako masuk ya. Ya, Walaupun dengan jumlah minim tapi udah bisa untuk sebagai bantuan darurat gitu Pak ya. ya, kami pertama kali ke posko Kabupaten Payabedi, tepatnya Desa Payabedi, mendapatkan 2 karung goni sebanyak 100 kilo. Di hari kelima itu. Ya, itulah pertama kali kami bawa bantuan logistik ke kampung kami. Untuk saat ini sampai dengan saat ini sudah ramai yang masuk mari Pak Datuk ya. Alhamdulillah, syukur kami kepada Allah. Berterima kasih kami juga kepada masyarakat Indonesia, seluruhnya warga Aceh, kepada Bapak juga yang sudi sudah membantu kami, dan alhamdulillah kami syukur banyak juga Pak bantuan dari seluruh masyarakat Indonesia. Ini saat ini ada relawan di sini Pak Datuk ya. Saat ini relawan ada Cikiwir itu dari Banten Pak, Serang Banten. Termasuk sebelumnya mahasiswa pun ramai kemarin Pak ya. Ya, betul. Jadi setelah banjir apa yang tersisa di sini Pak? Dibilang ada kayu, banyak kayu ya di sini. Ya, kalau kayu di sini Pak banyak, mungkin hampir 3-4 hektar kayu di pemukiman kami. Kayu menumpuk, kayu gelondongan gitu, yang Ya. kayu setelah dipotong, ranting-ranting kayu semua Pak ya. Betul, semuanya tergabung di situ Pak. Kayu yang dibawa air. Ya, betul. Berarti dari arah mana dia bawa? Dari arah hilir atau hulu? Dari arah hulu. Itulah kami memang pada saat itu banjir hari Rabu itu kami memang menyaksikan rumah kami semuanya hancur, dibikin kayu itu Pak, kesannya Dihantam kayu itu ya. ya betul. Waktu itu masyarakat mengungsi kemana Pak? Diungsi di tempat yang bukit, dataran bukit lah yang tinggi. Ada berapa titik? Cuman satu titik Satu hari itu titik. Pak. Berarti Kami situ mengungsi. berkumpul semua. Ya betul. Berapa hari kemudian baru bisa turun lagi? Kami turun sekitar 9 hari Pak. 9 hari baru bisa turun ya. Ya turun. Berarti sampai saat ini mungkin bantuan bisa masuk diakses dari jalur sungai Pak. Ya jalur sungai. Itu dibawa dari daerah kampung apa tuh Pak? Ya Pak. Di bantuan tuh di drop dari kampung apa? Sunting. Kami awalnya dulu drop barang dari pelabuhan Kuala Simpang, tepatnya di lapangan dekat Pendopo Bupati. Di situ kami drop barang, biasanya ongkosnya kami sudah tidak sanggup lagi sebagai dari penghulu Kampung Sumur. Ongkos dari pelabuhan Kuala Simpang sampai Kampung Sumur ongkos pun 1,5 juta. Itu bisa bawa barang sekitar berapa beratnya Pak? Beratnya 1 ton sampai 1,5 ton. Itu beras-beras semua, Ya, mie semua ya. ya, Keperluan dapur lah Pak ya, terutama ya. betul. Jadi walaupun saat ini ada orang menitipkan bantuan di sana di drop ya, tapi untuk
kesulitan membawa kemari karena memang kampung nggak ada uang lagi ya. Ya betul. Warga di sini pun mungkin semua saat ini sampai sekarang belum bisa bekerja. Ya betul. Di sini rata-rata apa pekerjaan warga sini, Pak? Di sini petani sawit, Pak. Habis itu petani karet. Gimana lahan pertanian orang ini, Pak, sekarang? Lahan pertanian masyarakat sekarang Banyak yang hilang kemarin. banyak yang hilang, sudah pasti hilang. Rumah hilang, mata pencarian kami saat ini memang hilang, tidak ada. Ini untuk stok sembako yang ada sekarang mungkin bertahan untuk berapa hari ke depan, Pak? Kalau stok sembako, insya Allah, alhamdulillah, kalau 1 minggu sampai 2 minggu ke depan, insya Allah masih bertahan. Berarti ini harapannya supaya sebelumnya kita untuk menuju kota Kuala Simpang itu melalui jalur mana, Pak? Awalnya dulu kami menuju desa Kuala Simpang dari seberang melalui jalur Getek, kecamatan Bandung Saka, tembus ke Kuala Simpang cuman 40 menit sampai ke kota Kuala Simpang. Menggunakan getek, Pak ya? Jalur darat. Oh, jalur darat. Ya betul. Jadi penyeberangan ada juga yang menggunakan getek. Ya betul. Berarti jalur darat kemarin cuma 40 menit udah sampai ke kota Kuala Simpang ya? Ya betul. Dari Sekrak berarti, Pak, tadi Ya ya? betul. Dari Sekrak. Oh, jadi sekarang semua tidak hancur, jalan itu hancur ya, nggak bisa dilewati ya? Ya semua akses jalan, jalur semuanya terputus lagi. Makanya sekarang kami naik bus. Berarti hingga hari ini untuk kendaraan belum ada yang bisa melintas kemari, Pak? Belum ada. Berarti ini tim ekstrim ini yang pertama berarti ya? Ya, memang tim ekstrim yang pertama kali kami ketika rapat tadi di masjid sampai kaget ketika disusul ada mobil sampai di depan rumah kami, sampai kampung kami. Inilah perdana kali setelah banjir ada mobil yang sampai ke depan rumah kami di pemukiman kami. Oh, bantuan. Ini harapan kita ke pemerintah apa nih, Pak? Ini kan yang warga-warga yang rumah hilang, mereka sekarang menempati berapa posko? Ada berapa posko penempatan untuk orang ini bagi warga-warga yang tidak ada rumah lagi? Untuk saat ini harapan kami kepada pemerintah untuk bisa membangun kembali rumah kami, masyarakat kami yang hilang ke banjir bandang ini. Jadi masyarakat saat ini tinggalnya bikin gubuk apa yang bisa dibikin. Seperti tenda, ada terpal, disitulah kami bikin sisa-sisa papan yang kami jumpai. Bekas rumah kami yang lama itulah kami bikin gubuk. Berarti sekarang sebagian warga sudah menempati gubuk-gubuk darurat gitu, Pak? Ya, darurat. Tenda dari pemerintah udah ada berapa yang dikirim kemari, Pak? Yang sudah masuk dari tenda pemerintah 85 unit. Itu semua sudah ditempati ya? Ya. Ada yang tidur di situ? Ada, Pak. Ada. Berarti sebagian di tenda bantuan pemerintah, Ya. termasuk ada juga yang bantuan masyarakat Indonesia lainnya. Ya. Sebagiannya berarti yang telah membangun rumah-rumah darurat dari sisa-sisa kayu atau papan kemarin ya, sisa-sisa rumah yang hancur kemarin ya. Berarti harapan kalau untuk jalan gimana nih harapannya? Jadi harapan kami kepada pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, harapan kami tolong dibuka lagi akses kami jalan darat karena semuanya akses kami telah terputus. Harapannya secepatnya bisa dibuka biar kami tidak terisolir, mudah kami untuk belanja, kota. sayur-sayuran ke kota karena saat ini memang sulit bagi kami untuk mengakses jalur darat, hanya melalui jalur boat perjalanan sampai 4 jam, Pak, menuju kampung kami.
ini ke depan untuk bertahan ke depan. Ini kan usaha masyarakat kan banyak yang memang lahan pertaniannya banyak hilang. Gimana tuh solusinya tuh, Pak? Maksudnya solusi masyarakat kita gimana mencari uang untuk keluarga lagi ke depan? Itu Pak. Kalau kami tanyakan kepada masyarakat, kami tidak sanggup bertanya Pak. Rumah hilang, mata pencarian hilang. Yang pastinya saya sebagai datuk tidak sanggup bertanya kepada masyarakat kami mau kemana orang mencari nafkah ke depannya. Kami sebagai datuk pribadi tidak sanggup bertanya karena sudah putus rasanya harapan kami, warga kami, orang-orang tua kami mencari nafkah untuk anak cucunya kami. Berarti harapan kita pemerintah juga bisa mensupport dan membantu untuk masyarakat untuk bangun kembali, Pak. Ini karena memang posisi masyarakat di sini tidak ada apa-apa lagi, Pak. Ya, betul. Rumah hilang, mata pencaharian hilang. Betul. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.